Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Lukito Garmawan, NIM 20180084403. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai kompensasi berbasis kinerja. Sebelum masuk ke materi, tujuan dibuatnya video ini untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Psikologi Industri dosen pengampu Pak Syamsul Hadi. Masuk ke materi, kompensasi berbasis kinerja dibagi menjadi 4 jenis rencana imbalan. Yang pertama ada rencana berbasis individu, lalu yang kedua ada rencana insentif berbasis tim, lalu yang ketiga ada rencana berbasis unit bisnis, lalu yang keempat ada rencana lingkup perusahaan atau organisasi. Yang pertama rencana berbasis individu. Rencana berbasis individu mungkin yang paling umum digunakan. Kegunaannya juga hampir universal. Untuk yang berbasis individu ini terdiri dari kenaikan gaji. Lalu yang kedua ada rencana insentif berbasis tim. Jadi maksud dari tujuan berbasis tim ini adalah untuk meningkatkan produktivitas dan meningkatkan semangat dengan memberikan karyawan perasaan berpartisipasi pada perusahaan dan insentif pada tim atau kelompok kerja. Masuk ke kompensasi tidak langsung. Jadi kompensasi tidak langsung merupakan imbalan atau tunjangan keanggotaan kelompok yang memberikan rasa aman kepada karyawan dan para anggota keluarganya. Tunjangan disebut juga sebagai kompensasi tidak langsung karena diberikan kepada karyawan dalam bentuk rencana seperti asuransi kesehatan, jaminan sakit, dan kecelakaan. Tujuan tunjangan yang pertama untuk meningkatkan komitmen karyawan pada organisasi atau perusahaan, lalu yang kedua untuk menutupi kebutuhan aktual dan kebutuhan yang diinginkan seseorang, termasuk di dalamnya masalah keamanan, bantuan keuangan, dan juga pembekalan. Lalu yang selanjutnya untuk menunjukkan bahwa perusahaan peduli terhadap kebutuhan karyawan-karyawannya. Masuk ke program tujuan. Yang pertama ada asuransi sosial atau tunjangan yang dituntut secara hukum, lalu yang kedua ada asuransi kesehatan meliputi biaya rumah sakit, biaya dokter, dan juga biaya penanganan medis yang lain. Lalu yang ketiga ada pensiun, menyediakan penghasilan kepada karyawan setelah mereka pensiun nanti. Lalu yang terakhir ada asuransi, yaitu melindungi karyawan atau keluarganya dari kesulitan keuangan karena cacat atau kematian. Yang selanjutnya penghargaan non finansial. Jadi untuk penghargaan non-finansial meliputi seperti ujian, penghargaan, penerimaan, pengakuan atau yang lainnya, tidak kalah pentingnya dalam meningkatkan kinerja karyawan. Sebuah survei yang meminta karyawan memberikan nilai terhadap berbagai penghargaan menemukan bahwa penghargaan non-finansial ada di peringkat yang lebih tinggi daripada penghargaan finansial. Sekian penjelasan materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, salam dan bahagia.